Bapak Ibu guru yang hebat semua, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Cikirai yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sangat hebat semua yang sudah memberikan waktunya. Setelah tadi Bapak Ibu capek lelah mengajar siswa-siswi dan sekarang diminta waktu untuk dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau memaparkan mengenai aksi nyata dalam modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani ini. Ya, di sini mengenai diseminasi budaya positif. Ada yang tahu diseminasi itu apa? Diseminasi itu adalah penerapan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru menerapkan budaya positif. Oke. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa dulu. Kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama. Bibarakati suratul Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kegiatan berikutnya sebagai rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Bisa mungkin salah satu untuk diri dirijen. Untuk selanjutnya ada lagu Mars Sukabumi.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Oke, agar suasana kita tidak terlalu tegang, biar santai. Nanti ketika saya bilang SD Negeri Cikirai, Bapak Ibu Guru jawabnya luar biasa. Siap? Siap ya? Oke. SD Negeri Cikirai luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, yang sudah tadi saya jelaskan mengenai diseminasi budaya positif untuk kegiatan kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramdan Radiani, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sukabumi ya. Kemudian dalam kegiatan hari ini di sini ada fasilitator Ibu Heni Suryani SPDMM, kemudian saya sendiri dan Ibu Ega sebagai pengajar praktiknya. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru setuju atau tidak setuju mengenai yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang tidak? Coba angkat tangan untuk yang tidak. Angkat tangan. Oke. Yang setuju? Gak boleh ragu, gak apa-apa. Ini bukan ulangan, gak bakal salah juga gak apa-apa. Kita belajar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan ruang kelas dapat mendisiplinkan anak. Benar atau salah? Atau setuju atau tidak? Setuju. Setuju semua ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kita lanjutkan mengenai budaya positif. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal mengenai diseminasi atau penerapan budaya positif. Ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu Guru semua? Budaya positif. Kebiasaan yang baik, apalagi
mungkin kebiasaan atau budaya yang baik ya, positif. Di sini budaya positif dijelaskan, budaya positif yaitu sebuah nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi intinya budaya positif di sini adalah nilai kebaikan yang positif, tentunya yang baik ya. Kemudian seorang guru atau kita semua sebagai pendidik, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Caranya bagaimana? Budaya positif di sini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Dalam konsep-konsep inti ini nanti akan kita bahas dan kupas bersama-sama. Jadi ada 6 materi yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini ya. Kemudian sebelum kita awali dengan materi inti, ada sebuah permainan. Silahkan Bapak Ibu berpasangan 2 orang. Ya, 2 orang. Nanti gini, nama permainannya adalah cobalah buka. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan atau kedua tangannya. Nanti bergantian. Kemudian coba bayangkan Bapak Ibu guru sedang menggenggam sebuah benda yang sangat berharga. Jadi dibayangkan di genggaman tangan Bapak Ibu guru itu sebuah benda yang sangat berharga, yang sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu guru. Kemudian tugas rekan atau teman yang pasangan Bapak Ibu, tugasnya yaitu membuka kepalan tangannya. Kira-kira Bapak Ibu guru yang mengepalkan tangan akan memberikannya atau tidak? Silahkan, bagaimana caranya tugas rekan Anda, baik membujuk atau mengasih dengan uang atau menghardik, atau bagaimana caranya agar bisa membuka kepala tersebut. Silakan berpasangan 2 orang. Saya kasih waktu 1 menit, jadi 1 orangnya 30 detik. Silakan. Kira-kira dibuka tidak? Oke. Ayo silakan. Ini sama ini. Sama itu. Oh, Dede jeung Pak. Oke, silakan. Ayo mulai. Yang satu membuka kepalanya, yang satu mengepal. Oke, silakan tunjuk, ayo silakan. Oke, terus. Yang satu membujuk, gimana caranya membuka? Lepas pakai susah, Pak. Oke, sekarang bergantian. Yang tadi membujuk sekarang mengepal. Yang mengepal jadi membujuk. Silakan. Oke. Udah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kira-kira untuk membuka kepalan tangan kita atau tetap menggenggamnya, tadi kira-kira Bapak Ibu guru memberikan kepalan tangannya atau tidak? Tidak. Kenapa kira-kira? Susah. Karena mempertahankan barang berharga. Ya, itulah yang akan kita arahkan atau nanti akan saya arahkan mengenai disiplin positif di sini ya. Kira-kira untuk membuka kepalan tangan kita atau tetap berpegang teguh pada pendirian kita bahwa ini adalah barang berharga. Orang lain gak boleh membuka kepalan tangan kita. Itu termasuk kontrol diri kita sendiri atau pengaruh dari orang lain. Kontrol diri kita sendiri. Kita mengontrol bahwa ini saya yakin, saya berpegang teguh pada diri saya sendiri bahwa ini adalah barang berharga. Jadi saya tidak mudah untuk memberikan kepala tangan ini kepada teman Bapak Ibu guru. Nah, itulah yang nanti akan saya arahkan ke disiplin positif yang selama ini kita tahu bahwa mendengar kata disiplin itu pasti diartikan sebagai aturan.
Kemudian bisa diartikan sebagai selain aturan apalagi kalau disiplin, peraturan yang harus dipahami. Padahal kata disiplin di sini, adalah sering atau banyak orang yang menyebutkan bahwa aturan itu harus dilanggar. Itu ketika aturannya muncul dari orang lain. Kalau misalkan kita berpegang teguh pada diri kita sendiri, tentu disiplin itu akan tumbuh pada diri kita sendiri. Oke. Kemudian ini adalah 6 materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai konsep budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nanti kita akan kupas satu-satu. Yang pertama ada disiplin positif. Menurut William Glasser, di sini ada 3 tahapan mengenai disiplin positif. Yang pertama ada cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua lebih ke arah disiplin diri yang lebih mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau dalam diri sendiri, bukan akibat paksaan, hukuman ataupun pujian dari orang lain. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi atau miskonsepsi itu pernyataan yang sering kita nyatakan bahwa itu adalah miskonsepsi atau salah mengenai makna kontrol. Di sini yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan apa yang kita mau. Kalau misalkan murid tersebut tidak mau untuk melakukannya, itu adalah ilusi kontrol guru. Miskonsepsi yang sering di mindset kita bahwa guru itu misalkan murid harus patuh terhadap guru. Padahal tidak semua murid bisa melakukan apa yang kita perintahkan ketika murid tersebut tidak mau melakukannya. Itu miskonsepsinya. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini adalah ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang selanjutnya yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik seorang murid atau peserta didik, bahwa itu katanya akan menguatkan karakter, padahal ini adalah miskonsepsi atau konsep yang salah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal di sini adalah tadi miskonsepsi atau pernyataan yang salah. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang keempat mengenai orang dewasa. Kita sebagai orang dewasa atau lebih tua dari peserta didik tentunya ya, sebagai orang tua memiliki hak untuk memaksa. Padahal itu adalah miskonsepsi atau konsep yang salah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Itu adalah ilusi menurut William Glasser. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol?
Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ketika kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, ubahlah sedikit-sedikit perilaku kita sendiri. Jangan dulu mengubah perilaku orang lain. Termasuk kita sebagai seorang guru, jangan dulu mengubah prinsip atau perilaku anak didik kita, tetapi ubah dulu diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ketika kita tetap berpegang teguh kepada misalkan kita harus mengubah perilaku siswa. Jadi maka kita perlu mengubah kerangka. Jadi kita paradigma atau mindset kita harus diubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan yang ada di dunia. Kemudian untuk yang kedua, submateri yang kedua masih dalam disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna disiplin yang sudah tadi saya singgung di awal. Ketika kita mendengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu, disiplin itu kira-kira artinya apa tadi? Disiplin, paksaan, peraturan, apalagi aturan yang harus dipenuhi atau dipatuhi. Itu makna kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu adalah sungguh berbeda. Hukuman berbeda dengan disiplin. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Tetapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir atau bahkan jangan kita gunakan hukuman itu. Ketika anak berbuat salah, dalam menerapkan disiplin positif jangan langsung dihukum. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan kupas satu persatu ya. Kemudian makna disiplin menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin dalam diri kita sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka wajib, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Ini menurut Bapak Pendidikan dalam bukunya yaitu tentang keteladanan sikap merdeka dalam cetakan ke-5 tahun 2013 di sini. Kemudian masih mengenai kata disiplin. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan yang menyeluruh. Kemudian untuk selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang atau setiap individu, baik itu murid ataupun kita sebagai seorang pendidik. Nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke, untuk selanjutnya dalam disiplin positif dan nilai kebajikan universal, salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu dengan yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar Bapak Ibu?
dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa poin dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Yang ketiga, Gotong royong. gotong royong. Yang keempat, Mandiri. Yang kelima, Bernalar benar kritis. dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah 6 poin profil pelajar Pancasila. Di mana yang pertama, beriman dan bertakwa. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak, baik itu akhlak dalam beragama, akhlak dalam pribadi dirinya, akhlak dalam terhadap sesama manusia atau temannya, kemudian terhadap gurunya, kemudian akhlak kepada alam, bagaimana mereka mencintai alam, tidak merusak alam, dan akhlak kepada negara. Kemudian dalam berkebinekaan global, pelajar Indonesia mempertahankan budaya leluhurnya. Kemudian gotong royong, pelajar Indonesia selalu berkolaborasi. Kemudian mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri yang bertanggung jawab atas hasil proses belajarnya sendiri. Kemudian bernalar kritis, bagaimana pelajar atau anak didik kita mampu secara objektif memproses informasi, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi dan mengevaluasi dan menyimpulkan informasi yang mereka dapatkan. Dan terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang baru, yang mereka dapatkan, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik. Oke. Selanjutnya dalam standar pendidikan nasional, di sini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian untuk materi yang kedua di sini adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama akan kita bahas mengenai teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 perilaku ini ada 2 yang dalam eksternal atau motivasi dari luar, dan yang satu lagi adalah motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Untuk motivasi eksternal di sini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk motivasi internalnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau poin 1 dan 2 ini adalah motivasi dari luar, contohnya misalkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut dihukum, karena takut tidak nyaman, jadi motivasinya dihindari, jadi tidak ada motivasi. Kemudian yang kedua, motivasinya itu ketika dia mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi dari luar. Kalau yang poin ketiga ini adalah motivasi internal yang langsung datang dari dalam diri sendiri. Untuk yang motivasi internal di sini, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Jadi motivasi yang pertama dan kedua tadi dihindari yang berlebihan, penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu penghargaan pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pertemuan ini
akan diperkenalkan program disiplin yang dinamakan restitusi. Jadi tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi, yang ada restitusi. Apakah itu restitusi? Nanti kita bahas ya. Nah, di sini gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Ketika hukuman itu termasuk identitas gagal, tentu ketika cara mendisiplinkan anak tadi yang sudah disinggung di awal, hukuman itu seharusnya tidak dilakukan atau alternatif terakhir. Kemudian kalau identitas suksesnya di sini dengan cara konsekuensi dan restitusi. Untuk gambaran lebih jelasnya, di sini ada contoh, misalkan dalam hukuman. Nah, di sini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Ketika ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Misalkan seorang guru mendapati sebuah murid yang terlambat, kemudian itu namanya hukuman atau konsekuensi, kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Oke, yang pertama dicatat hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman konsekuensi. Sudah dicatat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buktikan. Oke. Tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Si anak mencatat 100 halaman atau 100 kali dalam buku. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir sekolah, itu termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Membersihkan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Ini konsekuensi, hukuman, dan hukuman murid yang bertelanjang kaki. Jadi masih ada lagi di sini, ada berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Jadi kira-kira apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau hukuman mungkin, kalau hukuman itu lebih ke arah misalkan seorang anak melakukan salah satu pelanggaran atau kesalahan, kita menghukumnya dengan cara fisik. Contoh tadi berjemur, kemudian berlari, kemudian menulis. Itu kata kerja yang harus dilakukan si anak itu dengan cara dihukum atau hukuman. Kalau konsekuensi lebih ke arah bagaimana si anak atau murid itu mempertanggungjawabkan atas yang sudah diperbuatnya, kesalahan yang sudah dibuat. Jadi konsekuensi itu ketika si anak membuat kesalahan, bagaimana dia bertanggung jawab untuk menebus kesalahan itu sendiri. Itu ya, paham ya? Bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Biar lebih semangat, kita ini lagi. SD Negeri Cikirai luar biasa. Oke. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Boleh sambil minum Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan menurut Alfie Kohn pada bukunya Punish by Reward pada 1993 di sini ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman
adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika menghukum atau memberikan penghargaan itu adalah menghancurkan potensi, ya, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut si Alfikon ini, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian ada 4 jenis penghargaan. Penghargaan di sini ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Yang pertama kita bahas penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, hal yang dibuat dengan persyaratan. Misalkan penghargaan tidak efektif ketika kita akan memberi penghargaan kepada murid atau peserta didik, tetapi harus dengan salah satu syarat, misalkan itu adalah penghargaan yang tidak efektif. Hanya jika melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi tadi ketika kita memberikan persyaratan, si anak itu dimotivasi untuk mendapatkan penghargaan tersebut dengan cara salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika tidak tercapai, maka pada kesempatan berikutnya dia tidak akan berusaha sekeras mungkin. Jadi karena kemarin juga saya tidak bisa terpenuhi, jadi udahlah biasa aja, jadi tidak terlalu motivasi. Kemudian yang kedua ada penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah ini adalah sering. Saya sendiri mungkin pernah melakukannya ketika memberikan pujian kepada salah seorang murid di depan teman-temannya. Ini adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa disebut demikian? Karena yang lain akan merasa iri. Ya, jadi sirik. Si bapak mah misalkan mujinya ke si itu doang, saya tidak misalkan. Kemudian dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai kepada orang yang diberikan pujian. Jadi ketika kita memberikan pujian di depan teman-temannya, maka akan merusak hubungan. Salah satunya adalah tadi temannya merasa iri dan orang yang kita berikan pujian akan tidak disukai atau dimusuhi oleh temannya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi ketika kita sering memberikan penghargaan kepada anak atau murid, jadi murid itu hanya termotivasi karena gurunya yang akan memberikan penghargaan. Lanjut, untuk penghargaan berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah riset atau penelitian, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Jadi ketika ada salah satu penelitian, seorang guru menampilkan wajah di layar. Jadi ketika si anak bisa menjawab bahwa gambar itu sama atau berbeda, maka diberi penghargaan berupa uang pada anak. Kemudian pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian anak lainnya tidak. Nah itu misalkan ketika memberikan motivasi atau penghargaan kepada anak, maka di sini hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa? Ketika salah seorang murid menjawab benar, maka dia akan membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa? Yang tadi ya. Jadi bisa dimusuhi oleh temannya, kemudian temannya bisa iri. Ya. Jadi misalkan
si anak itu terus yang menjawab benar. Jadi anak itu terus yang diberi uang, maka yang lainnya akan iri. Nah, ini adalah tidak tepat ketika memberikan penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan yang terakhir di sini adalah mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan menghukum itu ketika mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ranking pertama. Begitu juga ranking yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Mereka akan merasa dihukum. Saya harus bisa misalkan menjadi ranking pertama. Nah, di sini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Oke. Yang selanjutnya adalah restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Apa itu restitusi? Ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi bagaimana cara kita untuk menanamkan disiplin positif? Dengan tadi yang sudah disinggung, tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan hukuman. Oke, lanjut. Ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, untuk materi yang ketiga, baru setengahnya Bapak Ibu. Ya. Oke, untuk materi yang ketiga ada keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu pernah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya? Pernah ya Ibu ini. Keyakinan kelas di sini, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena dikeluarkan dari anak sendiri. Iya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ibu. Karena dikeluarkan dari anak itu sendiri. Ya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah yang harus dipatuhi oleh murid. Kalau keyakinan kelas itu berarti anak sendiri yang mengemukakan aturan-aturan tersebut, dan anak itu sendiri atau murid kita sendiri yang harus melaksanakannya atau meyakini bahwa keyakinan kelas tersebut harus dilakukan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pernah nggak di sekolah kita atau di kelas ada peraturan yang sekolah buat atau guru buat, padahal murid kita tidak pernah membacanya, dibaca juga tidak, apalagi dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh kita sendiri, maka anak tersebut juga akan menerapkannya sendiri atau melaksanakannya sendiri juga. Oke, dalam keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti apa sih yang positif? Misalkan jangan ada kata yang negatif. Contohnya misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-kata itu kita ganti dengan kata misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ada kata negatif, jangan ada kata dilarang, jangan ada kata tidak boleh. Nah itu, jadi dibuatkannya dengan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tentunya di kelas itu sendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah prosedur keyakinan kelas. Nah, di sini tadi ya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya tadi, dilarang buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tinjau kembali daftar curahan pendapatnya. Kemudian cukup 3 atau 7 keyakinan saja yang kita buat agar mudah diingat dan dipahami serta disepakati dan dilaksanakan oleh murid sendiri. Oke, di sini ada beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika itu saya dibuat di kelas 5A pada mata pelajaran PJOK. Langkah pertama, kita bagikan kertas 1 lembar atau ada sticky note di sana. Kita kasihkan pernyataan-pernyataan kepada anak atau di kelas itu, peraturan apa saja yang harus disepakati bersama. Anak menulis peraturannya sendiri. Kemudian setelah ditulis, ditempel di dinding atau di poster atau di papan tulis. Setelah dilihat atau ditinjau beberapa siswa, misalkan ada yang memiliki peraturan yang sama, kita seleksi satu persatu, kemudian kita ganti kalimat-kalimat yang negatif tadi dengan kalimat positif. Nah, di sini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang disepakati oleh bersama ada diterapkan di dinding. Setelah disepakati ada 5 keyakinan kelas. Di sini yang pertama selalu menjaga kebersihan, yang kedua disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, kemudian berbicara dengan sopan, saling menghormati. Nah, ini adalah 5 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang disepakati dan harus dilaksanakan oleh atau dipatuhi oleh semua warga kelas 5A yang sudah saya buat. Oke, biar tidak jenuh, ada ice breaking terlebih dahulu. Jadi break time atau ice breaking. Semuanya ketika saya bilang konsentrasi, tentunya Bapak Ibu guru sering mendengar ya ketika saya di lapangan, konsentrasi. Bapak Ibu jawabnya konsentrasi dimulai. Oke, satu kali ya, nanti konsentrasi, terus konsentrasi dimulai. Ada permainan namanya akhir kata. Akhir kata. Kita buat salah satu kata dalam, baik itu Bapak Ibu boleh pilih, boleh negara, boleh hewan, boleh buah-buahan. Kira-kira apa? Buah. Oke, kita sepakati buah ya. Oke, ketika misalkan cara permainnya gini, akhir kata. Ketika ada buah misalkan apel, akhirnya berarti huruf L. Dilanjutkan oleh orang selanjutnya dari huruf L. Apa? Dilanjutkan lagi. Jadi akhir kata huruf atau akhir huruf. Ya, akhir huruf. Ini temanya buah. Oke, siap ya biar tidak jenuh dan mengantuk Bapak Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Akhir kata saya awali dari buah mangga. Mangga di Lajeng. Apel. Lengkeng. Nangka. Ulangi. Lengkeng. Ganas. Buah dari dia boleh. Apa nggak boleh yang udah. Anggur. Anggur boleh. Rambutan. Nangka.
naga, Belum. Belum. naga. 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 Oke, A, buah dari A. Tomat sayuran. Tomat boleh. Buah dari T. Boleh searching di Google dulu. Oke, kita hitung dari 5. Hah? Sayur boleh. Timun. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Gimana, masih ngantuk tidak? Tidak. Oke. Itulah sedikit ice breaking atau permainan untuk menggugah. Mau lagi? Lagi kita ganti dari oke, hewan atau binatang. Binatang masih akhir kata binatang atau akhir huruf dari hewan. Saya mulai dari gajah. Rusak. Gorila. Aku hewan. Anjing udah tadi. Udah. Ayam. Musang. Gajah tadi udah di awal saya. Gorila aku Gebong jauh. Gagak boleh. Terus kamu G lagi. lagi asus lagi. Guguk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Cukup ya, masih ada 3 materi lagi. Tapi ini hampir video. Kita lanjutkan, itu ada sedikit permainan biar lebih semangat lagi ya. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Siap lagi, fokus lagi Bapak Ibu kepada materi yang akan saya sampaikan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Oke, lanjut. Untuk kebutuhan bertahan hidup, yang pertama di sini adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi bertahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan akan perasaan aman. Kita akan merasa aman ketika diri kita sehat. Kita merasa aman ketika di dalam rumah. Kita merasa aman ketika makanan terpenuhi. Ya, itu. Untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan untuk diterima di sini atau untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang selanjutnya ada kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kita bebas memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini sering dilakukan oleh anak yang kita didik ya, tentunya di sekolah dasar. Mereka selalu ingin memiliki kebebasan. Bagaimana cara mereka belajar sendiri? Bagaimana cara mereka menentukan pilihan mereka sendiri? Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang seperti tadi Bapak Ibu meraih merasa ngantuk, lelah, jenuh ketika diberikan permainan merasa senang. Itu kebutuhan kesenangan. Berarti yang mengantuk memiliki kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini terjadi di anak sekolah dasar. Yang terakhir ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan atau power. Jadi penguasaan di sini kita ingin merasa diakui bahwa kita memiliki sesuatu, kita memiliki kelebihan sesuatu. Jadi menguasai. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini atau penguasaan biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kira-kira dari kelima kalimat atau kelima pernyataan di sini termasuk penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau bertahan hidup. Contoh kasusnya di sini ada yang pertama, Doni merasa lapar karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kira-kira termasuk kebutuhan yang mana? Bertahan hidup. Merasa lapar. Bertahan hidup karena dia membutuhkan makanan. Lanjut, Pak Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai sepatu baru. Kira-kira apa? Kasih sayang. Kita lihat nanti jawabannya. Aku bosan, masa belajar gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus. Kira-kira itu termasuk kebutuhan yang mana? Kebebasan. Pak Guru bilang hari ini olahraganya di dalam kelas saja karena hujan. Kan nggak seru jadinya. Kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru memperlihatkan ke teman-teman. Penguasaan. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, karena ingin merasa diterima atau disayangi ketika si anak itu memakai sepatu baru. Kemudian aku bosan. Ketika ada kata bosan berarti dia memiliki kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan, karena dia ingin bersenang-senang di luar. Biasanya olahraga identik di luar. Karena hujan, jadi Pak gurunya minta untuk di kelas saja. Jadi anak itu memiliki kebutuhan kesenangan. Selanjutnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru memperlihatkan teman-teman. Ini adalah penguasaan. Bisa membedakannya ya Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia ini. Oke, untuk dunia berkualitasnya, tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu adalah termasuk dunia yang berkualitas. Kita lanjutkan di sini 2 materi lagi. Ada materi yang kelima adalah posisi kontrol.
Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Yang pertama ada penghukum. Contoh dari penerapan 5 posisi kontrol kita misalkan sebagai guru ketika diibaratkan sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, lalu kamu berlari keliling lapangan. Kamu selalu saja salah. Ini adalah posisi kita, kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini ketika gurunya merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, tetapi kita sebagai guru membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi kontrol kita ketika sebagai teman. Yang keempat ada posisi kita sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Misalkan ketika saya melakukan kegiatan olahraga atau pembelajaran PJOK di lapangan, kebanyakan itu pemantau. Karena misalkan anak bermain bola, kita sebagai wasit atau menjadi pemantaunya atau penengah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Kira-kira posisi kita sebagai guru dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya kita itu sebagai yang mana? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Manajer. Posisi kontrol guru itu sebaiknya menggunakan posisi kontrol manajer. Kenapa? Karena guru di sini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Contoh dari kata-kata yang tadi ya, manajer. Apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelasnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik itu yang baik adalah sebagai manajer. Oke, lanjut. Di sini terakhir ada materi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya coba Bapak Ibu pernah mendengar kata segitiga restitusi? Belum ya? Belum. Ini adalah hal baru juga yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah diartikan sebagai proses dialog antara murid atau guru dengan murid atau orang tua dengan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan ya yang tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan kesalahan, menanyakan keyakinan.
Apa sih menstabilkan identitas? Apa sih memfasilitasi tindakan? Dan apa sih menanyakan keyakinan kelas? Di sini saya mempunyai tahapan atau menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi tahapan menstabilkan identitas di sini adalah ketika si anak membuat kesalahan, terus kita panggil, kita memberikan pemahaman bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, misalkan ya. Kemudian jadikanlah kesalahan kamu ini sebagai pembelajaran yang tidak akan kamu ulangi lagi ke depannya. Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Oke, untuk selanjutnya memvalidasi tindakan kesalahan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketika tahap memvalidasi tindakan ini, kita menanyakan bahwa apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, itu adalah salah satu kalimat yang kita lontarkan kepada anak ketika membuat kesalahan dalam tahapan memvalidasi tindakan. Kemudian untuk tahapan terakhirnya adalah tahap menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan pernyataan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah membuat video mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini skenario segitiga restitusinya adalah saya membuat dua kasus ketika itu, tapi yang akan ditampilkan satu kasus saja mungkin ya. Ada Rojali, seorang anak yang bernama Rojali yang tidak mengerjakan tugas. Ketika hari itu Selasa siang, saya tidak bisa mengajar pelajaran PJOK di kelas 5 karena harus mengikuti rapat penting mengenai IKM atau implementasi kurikulum Merdeka untuk guru mapel PJOK Kabupaten. Kemudian saya pun memberi tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas tidak kosong. Namun Rojali tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidak tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Rojali tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saya mengoreksi tugas. Saya menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Rojali tadi. Kenapa? Karena dia ketiduran. Padahal berdasarkan buku presensi kehadiran, hari itu Rojali masuk sekolah. Saat istirahat, saya pun memanggil Rojali untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Ini adalah skenarionya. Untuk videonya, bisa diperhatikan bahwa ada 3 tahapan segitiga restitusi. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Iya, betul sekali. Tapi kamu kemarin masuk kan dari? Ya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oke, tidak apa-apa. Terjadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Maksud Bapak, namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Pak Jali? Belum, Pak. Kira-kira keyakinan kelas yang mana menurut Pak Jali ini? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini?
Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur kalau malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan mengumpulkan besok. Oke, baik, Bapak apresiasi untuk tanggung jawab kamu Rojali, dan kamu sekarang boleh kembali istirahat. Silakan. Terima kasih Bapak. Permisi. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Itu adalah video yang sudah saya buat mengenai tahapan segitiga restitusi, ya. Jadi ketika seorang murid, kita menemukan seorang murid merasa bersalah, jangan langsung kita menghakimi atau menghukum atau apa, tetapi kita gunakan segitiga restitusi ini. Jadi 3 tahapan tadi, ada menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Kenapa ditanyakan? Agar dia tahu bahwa kesalahannya apa, kemudian dia sendiri bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah tanggapan siswa dalam menerapkan segitiga restitusi. Satu lagi videonya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali, kelas 5B, SD Negeri Cikiran. Ya, saya setuju karena kalau dihukum langsung bisa membuat siswa trauma dan malu. Dengan cara ini kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, itu adalah tanggapan siswa mengenai tahapan segitiga restitusi ini. Jadi menurut Rojali itu tadi yang dia sampaikan bahwa tahapan segitiga restitusi ini adalah sangat setuju dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena ketika langsung dihukum di depan temannya, mereka akan merasa sangat bersalah. Tetapi ketika misalkan si anak itu membuat kesalahan, kemudian kita sendiri memanggilnya dengan berbicara secara empat mata, kemudian kita menanyakan kenapa kamu membuat kesalahan tersebut dan bagaimana cara kamu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dibuat. Jadi setiap anak yang sudah saya video mengenai kasus segitiga restitusi, mereka merasa setuju dengan tahapan segitiga restitusi ini karena tadi jadi mereka tidak merasa malu ketika melakukan kesalahan, ya. Jadi ketika melakukan kesalahan bukannya tidak merasa malu dan terus menerus melakukan kesalahan lagi, bukan seperti itu, tetapi tidak merasa malunya ketika tidak langsung dihukum di depan temannya. Tetapi kalau dipanggil, kemudian kita tanyakan kesalahan yang sudah dia lakukan dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Itu saja mungkin untuk materi hari ini. Alhamdulillah ke-6 materi sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tidak puas dengan apa yang saya paparkan tadi. Mungkin kiranya untuk ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu belum mengerti mengenai apa yang saya paparkan tadi dari awal sampai akhir, mengenai nilai-nilai kebajikan universal, mengenai motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan terakhir ini adalah segitiga restitusi. Kira-kira materi yang mana yang kurang paham? Atau mungkin bisa sedikit menambahkan atau menyanggah mengenai kegiatan kita hari ini. Mohon masukannya. Terima kasih. Mangga. Cukup Pak Don. Mau menyanggah? Wah, ya, balik kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Nolyati. Kebetulan saya wali kelas 4 di SDN Cikirai. Saya mau bertanya, Pak Ramdan, seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai memberikan pujian di depan teman-temannya itu dapat merusak hubungan. Kemudian disampaikan juga bahwa ketika kita memberikan
kepada salah satu siswa di depan teman-temannya, itu juga bisa membuat siswa menilai buruk dirinya. Betul? Betul. Yang saya tanyakan, kadang tidak bisa kita pungkiri, bahkan saya pribadi pun terkadang di dalam kelas pernah mengkritik siswa tanpa saya sadari di depan teman-temannya. Entah itu karena misalkan emosi saya sedang meluap, atau misalkan oleh hal-hal yang lain. Tapi kadang saya menyadari kalau saya mengkritik siswa itu, saya sadarinya di rumah. Setelah saya sudah di rumah, jadi oh tadi saya mengkritik siswa ini seharusnya tidak boleh di kelas di depan teman-temannya. Nah, yang mau saya tanyakan, jika kita sudah terlanjur memberikan kritik kepada siswa di depan teman-temannya atau bahkan di dalam kelas, hal apa kiranya yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan percaya diri siswa itu kembali? Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sri yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin sebelum saya sendiri yang menjawab, ada Bapak Ibu guru yang bisa menyanggah mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sri. Jadi Ibu Sri ini tadi sudah misalkan menanyakan mengenai penghargaan yang merusak hubungan, mungkin ya tadi ketika kita mengkritik salah seorang siswa, bagaimana cara memperbaikinya atau meningkatkan kembali rasa percaya diri anak tersebut ketika dikritik di depan teman-teman. Ya, sedangkan misalnya kita sudah terlanjur mengkritik. Ya, sudah terlanjur. Bagaimana untuk mengembalikan rasa percaya diri anak tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab Bapak Ibu guru? Di-recall. Jadi reject. Di-recall. Ya, menurut Pak Dik tadi di-recall bisa ya. Oke, berarti ketika kita sudah terlanjur misalkan mengkritik, ketika kita sudah terlanjur mengkritik anak, kemudian anak merasa sangat bersalah dan merasa tidak percaya diri lagi misalkan karena telah membuat kesalahan, bagaimana cara kita ke depannya untuk mengembalikan rasa percaya diri anak tersebut? Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Didik, di-recall katanya. Jadi diulangi kembali. Sebelumnya mungkin Ibu Sri tadi belum paham mengenai penghargaan atau hukuman, teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya. Mungkin setelah kegiatan hari ini atau setelah yang saya paparkan tadi mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, baru tahu ya mungkin. Jadi untuk kegiatan atau untuk langkah kedepannya mungkin di-recall atau diulangi tadi ketika anak tersebut kembali membuat kesalahan. Nah, jadi tahapan inilah yang harus kita laksanakan. Jadi sekarang kan Ibu Sri sudah tahu bagaimana cara mengatasi anak yang membuat kesalahan, kemudian bagaimana cara menghukum yang tepat atau disiplin positif intinya ya, disiplin positif. Kemudian bagaimana cara memberikan penghargaan. Setelah mempelajari ini, mungkin tadi ketika anak tersebut hilang rasa percaya dirinya, kita sebagai guru tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Ada sebagai teman. Ketika sebagai manajer tidak bisa dilakukan, kita bisa mencoba salah satu posisi kontrol. Tadi ada penghukum, ada pemantau, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, ada lagi teman, ada lagi sebagai manajer. Ketika salah satu itu tidak bisa kita gunakan kepada anak, kita pilih salah satu misalkan sebagai teman. Bagaimana pendekatan kita terhadap anak itu yang melakukan kesalahan, misalkan rasa percaya dirinya tidak tumbuh lagi rasa percaya dirinya karena kita telah atau pernah menghukumnya. Tetapi ketika kita posisi kontrol kita sebagai teman, bagaimana cara kita pendekatan diri kepada anak tersebut, kemudian bagaimana langkah kita mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri lagi. Ketika anak dianggap sebagai teman, mungkin anak tersebut juga akan merasa, oh si ibu ini mah baik nih, enak. Jadi saya juga merasa
udah percaya dirinya mungkin merasa naik lagi. Jadi itu. Jadi untuk langkah kedepannya mungkin seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Ramdan atas jawabannya. Hari ini saya mengetahui berarti ya Iya, apa yang betul harus saya sekali. lakukan ketika saya sudah terlanjur mengkritik siswa di kelas. Saya akan insya Allah mengimplementasikan apa yang Pak Ramdan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya mungkin salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sri. Terima kasih Ibu Sri Yuliati. Dan yang lainnya mungkin bisa memberikan tambahan atau mungkin jawaban yang kurang tepat atau pas yang saya sampaikan tadi. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin alhamdulillah kegiatan kita hari ini selesai. Dan saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya, sudah lelah dari pagi mengajar anak didik atau murid, kemudian sekarang pulang sekolah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan saya mengenai praktik baik, mungkin ya praktik baik dari modul 14 mengenai aksi nyata tentang diseminasi budaya positif dalam program guru penggerak ini. Terima kasih kembali saya ucapkan. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mungkin kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi mengenai 6 materi dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian disiplin positif, kemudian ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, mudah-mudahan bisa kita laksanakan karena saya sendiri baru memahaminya, belum bisa mengimplementasikannya kepada anak didik. Mudah-mudahan kita semua setelah terjadi kegiatan hari ini bisa mengimplementasikannya kepada anak didik kita untuk menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan diri kita sendiri juga bisa melaksanakan disiplin positif. Siap ya Bapak Ibu? Oke, sebelum kita akhiri, SD Negeri Cikirai luar biasa. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila hisabilillah haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.